Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Beranda Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kembali nikmatnya bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, maghfirah, dan ampunan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan ini, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, lebih dari itu. Ramadan adalah madrasah rohani, sebuah pelatihan intensif untuk mengembleng fisik, jiwa, dan batin kita. Di bulan inilah kita diajak untuk meningkatkan kualitas spiritual kita, mempererat hubungan dengan Sang Pencipta, serta melatih kestabilan psikologis dan ketahanan batin. Seringkali di awal Ramadan kita merasakan semangat membara, namun seiring berjalannya waktu, tantangan mulai bermunculan. Perubahan pola tidur, pola makan, tuntutan pekerjaan yang tetap berjalan, hingga godaan-godaan emosional yang dapat menguji kesabaran dan kestabilan jiwa kita. Maka, bagaimana kita bisa menjaga kestabilan psikologis dan ketahanan batin agar Ramadan kita bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan ibadah yang penuh makna dan membawa perubahan positif. Ramadan adalah anugerah terbesar bagi jiwa kita. Di bulan yang mulia ini, kita tidak hanya diajak untuk menahan lapar dan dahaga, tapi lebih dalam lagi, kita ditempa untuk mencapai kestabilan psikologis yang kokoh. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh tekanan, Ramadan hadir sebagai sebuah pusat pelatihan mental yang membimbing kita kembali pada fitrah kedamaian dan ketenangan. Seringkali kita beranggapan bahwa puasa hanya soal menahan fisik. Padahal inti dari puasa adalah pengendalian diri secara total, termasuk mengelola pikiran dan emosi kita. Lalu, bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk membangun kestabilan psikologis? Pemirsa Beranda Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menguatkan niat dan pemahaman tujuan berpuasa. Imam Ghazali pernah berpesan, ilmu tanpa amal itu gila, dan amal tanpa ilmu itu sia-sia. Niat yang kokoh harus dibarengi dengan pemahaman yang benar. Puasa bukan hanya kewajiban, melainkan sarana untuk mencapai takwa. Ketika kita memahami bahwa setiap gejolak emosi yang tertahan, setiap rasa lapar yang kita nikmati sebagai persembahan kepada Allah, setiap kesabaran dalam menghadapi ujian adalah bentuk ibadah, maka batin kita akan lebih siap dan kuat. Niat yang lurus akan menjadi pondasi ketahanan batin kita. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Tujuan akhir kita adalah takwa, dan ini butuh kestabilan jiwa. Yang kedua, mengelola emosi dengan zikir dan istighfar. Salah satu ujian terbesar di bulan Ramadan adalah mengelola emosi. Rasa lelah, kantuk, atau bahkan haus seringkali membuat kita lebih mudah tersulut amarah atau kesal. Disinilah peran penting zikir dan istighfar. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, lalu dia dicaci oleh orang lain, hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini bukan hanya sekedar ucapan, melainkan afirmasi batin yang mengingatkan kita pada tujuan mulia puasa. Zikir seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, atau istighfar astaghfirullah secara rutin dapat menenangkan hati, menurunkan tensi emosi, dan mengembalikan fokus kita kepada Allah.
Hati yang selalu mengingat Allah adalah hati yang tenang, dan ketenangan ini kunci kestabilan psikologis. Selain itu, puasa juga mengajarkan kita empati. Ketika kita merasakan perihnya lapar dan dahaga, secara otomatis kita akan lebih memahami penderitaan orang lain yang kurang beruntung. Empati ini akan mengurangi fokus pada diri sendiri dan meningkatkan rasa syukur, yang pada gilirannya akan menstabilkan emosi dan membawa kebahagiaan. Semua ini memicu pelepasan hormon kebahagiaan dalam diri kita. Koneksi sosial yang kuat adalah pilar penting dalam menjaga kesehatan mental dan kestabilan psikologis. Lalu yang ketiga ialah menjaga kualitas ibadah dan interaksi sosial. Kestabilan psikologis juga sangat dipengaruhi oleh rasa kebermaknaan dan koneksi. Di Ramadan, kesempatan ini sangat besar. Yang pertama, kita bisa melakukan sholat tarawih. Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih berjamaah bukan hanya mendatangkan pahala, tapi juga memberikan energi positif dan rasa kebersamaan. Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah syifa, penyembuh, dan rahmat. Menjadikan Al-Quran sebagai teman setia akan menenangkan jiwa, memberikan petunjuk, dan menguatkan batin kita. Sedekah dan berbagi. Memberi makan orang berpuasa, membantu sesama, atau sekedar berbagi senyum dan kebaikan akan memunculkan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam. Ini adalah booster psikologis yang luar biasa. Mempererat silaturahmi. Ramadan adalah momentum untuk memperbaiki hubungan yang renggang, memaafkan, dan saling mendoakan. Hubungan sosial yang sehat adalah benteng ketahanan batin kita. Yang keempat, pemirsa, yaitu menjaga kesehatan fisik dan pola hidup. Kestabilan psikologis tidak bisa lepas dari kesehatan fisik. Meskipun berpuasa, kita tetap harus menjaga asupan gizi saat sahur dan berbuka. Memastikan tubuh kita tidak kekurangan cairan dan mendapatkan istirahat yang cukup. Jangan sampai karena puasa, kita menjadi malas bergerak atau menunda tidur hingga larut malam setiap hari. Tubuh yang sehat akan mendukung jiwa yang kuat. Pemirsa beranda dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah refleksi diri dan muhasabah. Ramadan adalah bulan terbaik untuk bercermin, melihat kembali kekurangan diri dan berjanji untuk berubah menjadi lebih baik. Muhasabah atau introspeksi membantu kita memahami diri sendiri, menerima kelemahan, dan merencanakan perbaikan. Proses ini, meskipun kadang menyakitkan, justru membangun ketahanan batin karena kita belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang. Ini adalah langkah krusial menuju kestabilan psikologis yang lebih matang. Pemirsa beranda dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kestabilan psikologis dan ketahanan batin di bulan Ramadan bukanlah hal yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari usaha sadar, niat yang tulus, dan ketaatan yang konsisten. Dengan niat yang lurus, zikir yang tiada henti, ibadah yang berkualitas, tubuh yang terjaga, serta refleksi diri yang mendalam, insya Allah kita akan melewati Ramadan ini dengan jiwa yang lebih tenang, hati yang lebih bersih, dan batin yang lebih tangguh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk golongan orang yang mencapai derajat takwa di akhir Ramadan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa beranda dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita selalu dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tibanya bulan suci Ramadan tahun ini, saya, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda,
mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Melalui kesempatan ini pula, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan tahun ini membawa keberkahan, kesehatan, dan ketenangan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.